Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, seperti biasa kita awali kajian kita dengan melancarkan doa-doa kita. Allahumma inni 'abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wahfadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an nughtala min tahtina. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir yaitu sekarang sampai pada surat Al-A'la. Ya Bu ya? Al-A'la benar ya? Baik, kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa
Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, kita akan membahas surat Al-A'la. Ini juga termasuk surat-surat Makkiyah, ya. Surat-surat Makkiyah. Baik, surat ini diawali oleh kalimat perintah sabbih, ya. Sabbih itu kalau dalam bahasa Arab fi'il amr, ya, fi'il amr. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ya, kalau fi'il madhi itu past tense, ya, menjelaskan sesuatu atau kata kerja untuk masa lampau. Ya, kalau mudhari, ya, yang sekarang dan yang akan datang. Kalau amr, kata kerja perintah. Nah, ayat ini atau surat ini diawali oleh fi'il amr, perintah sabbih, ya. Bahkan sabbih ini satu akar kata dengan tasbih, ya, subhanallah, ya. Bahkan dalam Al-Quran ini diawali oleh semua bentuk dari kata kerja tasbih tadi, ya. Jadi ada yang diawali dengan fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya, seperti dalam surat Al-Jumu'ah misalnya, ya. Ada juga yang dengan fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya, seperti surat As-Saff, ya, surat Al-Hasyr. Dan dalam surat ini
ya, itu fi'il amr. Jadi ada yang dengan fi'il mudhari yusabbihu lillah, ada yang dengan fi'il madhi sabbaha lillah. Kalau dalam ayat ini dengan fi'il amr, ya, sabbih, ya, bertasbihlah. Ya, ini menunjukkan sangat agung dan besarnya, ya, kalimat tasbih. Apa sih maknanya tasbih itu? Sabbaha, yusabbihu, sabbih. Apa artinya? Sabbih itu, ya, mensucikan. Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat. Ya, itu maksudnya, ya. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat. Ya, makanya ketika ada di dalam Al-Quran digambarkan ketika ada yang menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, punya anak, ya, melahirkan atau dilahirkan, punya anak, ya, maka jawabannya apa? Subhanah, ya, maha suci Allah dari sifat-sifat tersebut, sebab itu sifat-sifat makhluk. Ya, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Ya, jadi tasbih itu artinya adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan dan cacat. Artinya apa? Allah maha sempurna. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan untuk mensucikan Allah. Ya, kaitannya tentu ini kepada Rasulullah. Ya Rasul, sabbih, sucikan isma rabbik. Ya, sabbih isma rabbik. Ya, sucikan nama Tuhanmu. Ai nazih rabbaka amma la yaliku bihi. Maksudnya adalah sucikan Tuhanmu dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ya, sebab Allah maha sempurna, maha tinggi, maha agung. Ya, jangan berikan Allah sifat-sifat yang tercela, yang cacat, aib. Allah dibilang misalnya tidur, Allah sakit, Allah zalim. Ya, Allah ngantuk, Allah apa begitu, ya? Tidak, Allah maha sempurna. Ya, ditambah di sini sabbihisma rabbikal a'la. Ya, a'la dikatakan kalau sifatun li rabbik. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi kedudukannya, yang tinggi makamnya, yang tinggi kekuasaannya. Ya, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah. Tidak ada lagi yang lebih mulia dari Allah. Kalau terhadap manusia mungkin ada orang yang berkuasa yang tinggi, ya, tapi selalu akan kita katakan di atas dia yang berkuasa ada yang lebih berkuasa. Di atas dia yang lebih tinggi ada yang lebih tinggi. Jangankan dibandingkan dengan Allah, dibandingkan dengan makhluk saja. Kita lihat orang itu sangat kaya, ternyata ada yang lebih kaya. Kita lihat ada orang itu sangat berkuasa, ada yang lebih berkuasa. Ya, itu masih dalam lingkungan makhluk. Apalagi kalau sudah dibandingkan dengan Allah. Tapi kalau Allah tidak, Allah maha tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah. Allah maha berkuasa, tidak ada lagi yang lebih berkuasa dibanding Allah. Maka kemudian ditambahkan lagi, ini semuanya akan menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Jadi masih, ya, berurutan. Sucikanlah nama Allah, sucikanlah Tuhanmu dari segala kekurangan. Dialah yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, ini masih tentang Allah. Siapa juga Allah? Alladzi khalaqa. Allah yang maha mencipta. Allah adalah Al-Khaliq. Allah maha mencipta. Ya, dan semua selain Allah adalah apa? Makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Ya, semuanya tidak terkecuali langit, bumi, lautan, manusia. Ya, benda-benda antariksa, semuanya makhluk. Ya, karena sang pencipta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang menciptakan. Ya, bahkan nanti akan kita dapatkan para ulama menyatakan adanya ciptaan Allah tak lain menunjukkan adanya Allah. Allah bukan sekedar mencipta saja. Ya, kadang ada orang bikin suatu asal-asalan, sekedarnya asal jadi, tapi fasawwa.
Ya, fasawwa. Apa diartikan di sini? Makhluqatun ja'alahu mutanasibul ajza ghairu mutafawid. Ya, makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang seimbang, yang penciptaannya sangat sesuai, ya, sangat harmonis, begitu ya. Tidak pincang, tidak apa istilahnya ya, tidak timpang begitu ya, ya, matanya, mulutnya dan seterusnya. Semuanya, bukan cuma manusia, alam ini juga Allah ciptakan dengan penuh keteraturan. Fasawwa. Ya, kalau mau boleh diartikan, Allah dialah yang mencipta dan merapikan ciptaannya. Ciptaannya ditata, dirapikan, tidak sekedarnya. Ya, tidak sekedarnya. Kadang-kadang kita kalau bikin apa-apa, ya, lagi malas, lagi suntuk, yang penting jadi. Ya, masak yang penting bisa dimakan. Ya, ceplok telur, goreng, tinggal udah jadi, matang, makan. Tapi kalau istilahnya orang serius, misalnya kadang kayak apa, chef gitu ya di hotel, ya itu bikin telur aja udah diukir-ukir, diatur-atur, ya, buah yang kayak gitu semangka diputer-puter, ya, jadi mahal, ya. Ya, walillahil matsalul a'la. Begitulah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah menciptakan sesuatu, diciptakan penuh dengan detail. Ya, langit, ya bumi, ya benda antariksa, ya makhluk Allah dan seterusnya. Bahkan biasanya itu banyak para ilmuwan yang meneliti, ya, masing-masing ciptaan Allah itu ada keistimewaannya. Ya, bahkan mungkin ibu pernah melihat ya seekor hewan yang kecil, semut saja, lebah saja, itu ketika di zoom ya ribuan kali, itu jadi sesuatu kalau dibesarkan seperti monster yang penciptaan yang sangat rumit, sangat detail. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan juga Dia Allah yang qaddara, yang menentukan, ya, mentakdirkan. Ini maknanya bisa banyak ya. Mentakdirkan maksudnya adalah Allah tetapkan takdirnya bagi setiap makhluk yang telah Allah ciptakan. Ada juga yang mengatakan Allah takdirkan, artinya Allah ciptakan ukuran-ukurannya, batasan-batasannya. Ya, jadi enggak apalagi ya, enggak berlebihan, enggak apa begitu ya. Semuanya diatur. Ya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bukan hanya itu, fahada. Ini kalau kaitannya dengan manusia. Allah bukan hanya mengatur, mentakdirkan, tapi fahada. Apa artinya fahada? Ya, Allah berikan petunjuk. Allah berikan arahan. Ya, tentu ini khususnya kepada manusia, mana yang baik dan mana yang buruk. Allah kasih. Enggak sekedar Allah ciptakan, Allah kasih ini yang baik, ini yang buruk. Ya, maka sering ya, perkara ini diumpamakan ibarat ya sebuah produsen ya membuat produknya, mobil lah atau motor lah, ya, bukan hanya dia bikin itu produk, tapi dia buat buku panduannya. Kalau mobil kayak gini, bahan bakarnya ini, gitu kan? Ya, mobil bahan bakar bensin, diisinya solar. Ya salah. Tidak cocok, begitu ya. Nah, begitulah manusia. Manusia udah diciptakan ini jalannya. Kalau mau benar, kalau mau bagus, begini. Maka Allah turunkan kitabnya, Allah turunkan rasulnya. Itu bagian dari Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, maka yang paling benar itu ketika kita mengikuti petunjuk siapa yang menciptakan kita. Ya, dan petunjuk itulah yang sekarang disebut sebagai syariat Islam, ajaran Islam yang di dalamnya ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Itu petunjuk. Ya, jadi jangan cari petunjuk yang lain. Ya, beli satu produk pakai petunjuk dari produsen yang lain yang nggak cocok. Begitu ya, tidak cocok. Kemudian walladzi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang akhraja yukhriju artinya apa? Mengeluarkan.
al-mar'a. Ya, al-mar'a ini tumbuh-tumbuhan, ya, apa namanya, rerumputan, ya, tempat gembala itu mar'a. Ya, jadi kalau diistilahkan penggembala itu, ya, menggembalakan kambingnya fil mar'a. Mar'a itu ketika di sana ada tumbuh-tumbuhan, rerumputan, begitu ya. Ya, ai ambatal ush. Ya, dialah Allah yang menumbuhkan tadi rerumputan tadi. Ya, Allah lah yang menumbuhkannya. Faja'alahu gutha'an ahwa. Setelah Allah tumbuhkan itu rerumputan, ya, setelah dia hijau, indah, enak dipandang, maka berikutnya Allah jadikan gutha ay jafan hasyiman. Ya, menjadi apa? Kering. Ya, rerumputan itu biasa ntar hijau, nanti musim panas dia kering, ahwa, lalu menghitam, ya, aswad yabis, ya. Jadi itu menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, rerumputan, tumbuh-tumbuhan hijau, nanti lama-lama mengering dan mati, ya. Itu semua tak lepas dari, ya, ketentuan, ya, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu-ibu sekalian, ayat pertama sampai ayat kelima ini tadi semuanya sedang membicarakan apa? Kekuasaan dan kebesaran Allah. Yang Allah perintahkan Rasul untuk bertasbihlah, agungkan, sucikan nama Tuhan. Ya. Nah, dari semua itu Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuatu yang merupakan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah. Apa? Allah katakan sanuqri'uka fala tansa. Ya, kami akan membacakan kepadamu, ya, tentu ini maksudnya melalui malaikat Jibril. Ya, Allah turunkan wahyu apa? Al-Quran. Sanuqri'uka ay Al-Quran. Ya, maka kami akan membacakan kepadamu Al-Quran. Ya, maksudnya adalah melalui malaikat Jibril diturunkanlah wahyu-wahyu. Fala tansa. Maka kamu tidak lupa dari apa yang kamu baca. Ya, jadi sudah Allah kasih Rasulullah kemampuan untuk dapat menangkap, menghafal setiap ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, dan ini tentu saja merupakan karunia Allah yang sangat besar. Ya, dan ini juga tak lain menunjukkan keagungan dan keutamaan Al-Quran. Ya, dan dialah yang menjadi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Ya, jadi kata Allah, aku akan bacakan Al-Quran kepadamu dan kamu tidak lupa. Jadi kamu ingat, ya, illa masya Allah, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, apa maknanya? Berarti pemahamannya ada kecualinya dari apa yang Allah, apa yang Rasulullah ingat dari Al-Quran. Berarti seakan-akan ada yang bisa dilupakan. Ya, di antara penafsiran ini maknanya adalah antansahu binaskhi tilawatihi wa hukmihi. Ya, bukan berarti kemudian Rasulullah lupa menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, tidak. Ya, maksudnya di sini kecuali apa yang Allah kehendaki, maknanya adalah, ya, kamu melupakannya maksudnya adalah dengan menghapus atau menasakh. Jadi dalam ilmu Al-Quran ada namanya an-nasikh wal mansukh. Ada ayat-ayat yang menghapus ayat yang lain atau yang dihapus. Jadi ada sebagian ayat yang memang, ya, kadang ayatnya dulu ada kemudian dihapus, ya, tidak lagi dimasukkan sebagai bagian dari Al-Quran. Atau kadang ayatnya ada tapi hukumnya dihapus. Ya, hukumnya dihapus. Ya, dalam Al-Quran itu dulunya ada ayat tentang rajam. Ya, cuma dihapus tapi hukumnya masih ada, ayatnya masih udah dihapus, udah nggak ada ayat yang berkaitan tentang perintah rajam bagi orang yang berzina dan dia sudah menikah. Ayatnya dulu ada teksnya, ya saya lupa teks ayatnya, tapi hukumnya masih ada. Ada yang ayatnya masih ada, ya, hukumnya sudah tidak ada, udah dihapus, ya, dengan ayat lain atau dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, ya di antaranya ayat dalam surat tentang puasa. Ya, apa namanya? Tentang orang yang tidak kuat berpuasa. Ya, apa walladzina apa? Baik, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, itu ayat dulunya itu ada. Ya, hukumnya ada. Apa hukumnya dulunya itu? Awalnya ayat tersebut maknanya adalah siapa yang tidak kuat berpuasa. Tidak kuat di sini misalnya dia merasa capek, merasa lapar, boleh dia nggak puasa, ganti fidyah. Asalnya begitu, awal-awalnya. Ya, tapi ketentuan itu dihapus. Ya, kalau sekedar capek, haus, jangan batalin puasa, tetap harus puasa. Kalau dulu awalnya tidak. Ya, awalnya boleh. Masih awal, masih pertama-tama. Ya, mungkin istilahnya para sahabat masih baru. Ya, jadi mereka capek dikit, lapar dikit, batal puasanya, atau mereka batalkan, nanti mereka bayar fidyah. Ya, tapi berikutnya tidak boleh. Ya, kecuali kalau orang udah sakit tidak menahun atau sakit menahun, orang tua renta begitu ya, nah itu boleh. Ya, itu artinya apa? Ayatnya ada tapi hukumnya sudah dihapus. Jadi maksudnya bahwa engkau ya Rasul, kami bacakan Al-Quran dan engkau tidak lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah ada bagian-bagian ayat yang nantinya dihapus, baik bacaannya atau hukumnya. Illa masya Allah, ya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui al-jahra, ay al-jahra minal qaul, ucapan yang tampak, ucapan yang keras, termasuk juga perbuatan yang tampak, perbuatan yang tersembunyi. Allah tahu. Wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi, ya, dan yang tersembunyi. Kemudian Allah katakan lagi wa nuyassiruka lil yusra, dan akan kami mudahkan bagimu. Nuyassir, yassara yuyassiru, ya, itu dimudahkan. Akan kami mudahkan kepadamu lil yusra, ya, untuk menempuh jalan yang mudah. Ya, apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa yang Allah ajarkan berupa syariat Allah. Ya, ay asy-syariah as-sahlah wa hiya al-islam. Ya, karena pada dasarnya syariat Islam ini syariat yang mudah. Ya, syariat yang gampang, yang semestinya orang tidak ada halangan untuk melaksanakannya. Ya, karena syariat ini bukan syariat yang orang sulit, berat, tidak mampu, tidak. Ya, cuma kadang-kadang yang bikin berat apa? Syahwat kita. Yang bikin berat, ya, jiwa kita, ya, keinginan-keinginan kita yang lain, itu yang bikin berat. Ya, sebenarnya ringan saja. Ya, kita merasa mungkin sehari sholat 5 waktu, padahal dibanding 24 jam sholat 5 waktu, kira-kira berapa kita ambil untuk sholat? Sejam ada nggak? Kayaknya nggak juga sejam tuh. Ya, sholat zuhur berapa menit biasanya? Ya, apalagi udah sholat zuhur, masakan lagi goreng makanan, wah cepet tuh biasanya. Ya, 5 menit lah paling. Ya, 5-10 menit. Qobliyah subuhnya kadang lah jadi 10 menit. Ya, 5 kali sholat baru 50 menit. Itu kalau ada qobliyah ba'diyah gitu kan. Zikir oke lah, mungkin paling banter sejam 2 jam. Masih 22 jam. Ya, pakai apa lagi? Baca Quran. Baca Quran sehari sejam ada nggak?
Kadang-kadang 5 menit udah nguap. Wah, biasa kita gitu tuh. Lagi nggak ngaji seger, pas ngaji nguap. Ya, ngantuk bener dah, tidur dulu. Ya, setengah jam, 1 jam. Oke lah, baca Quran setengah jam lah. Baru 2,5 jam. Ya, apalagi ngaji nggak tiap hari. Ya, ke pengajian nggak tiap hari. Artinya sebenarnya syariat Islam itu mudah. Ya, bahkan syariat Islam itu membuat hidup kita secara praktis yang mudah. Ya, sholat saja akan mengatur pola ritme kehidupan kita. Kita pakai ajaran Islam dalam bab keluarga, muamalah, itu akan banyak membantu kita. Maka dikatakan di sini wa nuyassiru kalil yusra, dan akan kami mudahkan bagi engkau ya Rasul menempuh jalan yang mudah. Jadi al yusra di sini disebut asy-syariah as-sahlah, ya. Syariat yang mudah, yaitu ajaran Islam. Ya, makanya hendaknya seorang muslim ya tidak merasa keberatan ya untuk melaksanakan ajaran Allah. Ya, karena itu juga sebenarnya tak lain merupakan cara kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, cara kita untuk mendapatkan kehidupan yang ringan, yang mudah. Cuma kadang-kadang kita sering tergoda untuk mengikuti cara dan jalan orang lain. Ya, padahal tidak jarang ya akibatnya justru akan menyengsarakan. Ya, akibatnya akan merugikan. Sudah diatur bagaimana hidup yang baik, berkeluarga dengan makanan yang baik, dicari-cari yang lain. Ya, dicarilah kehidupan bebas. Akhirnya timbullah berbagai penyakit sosial. Dicarilah makanan-makanan, udah kita nggak perlu pakai halal haram, apa aja dimakan. Ya, hewan apa aja dimakan tuh hewan. Ya, lama-lama akhirnya apa? Timbul berbagai penyakit. Ya, dan itu biasa. Ya, resiko begitu. Kalau pengen bebas, akhirnya timbul banyak penyakit. Ya, kemarin sudah lagi rame tuh penyakit namanya udah nggak enak namanya. Cacar Cacar udah gak enak namanya. Ya, itu udah para ahli kesehatan udah mengatakan penyakit ini ya sebab utamanya adalah hubungan antar jenis, ya, homoseksual dan lain sebagainya. Itu udah jelas. Itu bukan yang ngomong, bukan ustadz, yang ngomong ahli kesehatan. Gitu ya. Yang kemarin juga yang penyakit corona segala macam itu juga dikuat di informasi yang kuat karena diawali oleh orang-orang yang makan hewan apa aja. Ya, segala tikus lah, ular lah dimakan. Ya, makanya muncul di negeri sono tuh, ya. Yang orang makan hewan apa saja yang asalnya penyakit itu awalnya hanya menular antar hewan menjadi hewan dengan manusia. Ya. Asalnya antar hewan aja, ya, lama-lama jadi berpindah ya, dari hewan ke manusia. Begitulah, ya, ketika kehidupan tidak dipandu berdasarkan syariat Allah, ya. Maka kemudian Allah katakan fadzakir in nafa'atiz dzikra. Jadi Allah sudah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, maka Allah katakan fadzakir, maka berilah peringatan ayat bil Quran. Ya, kamu udah dapatkan Al-Quran, kamu udah menghafalnya, maka berikan peringatan ini dengan Al-Quran. Kasih tahu manusia, kasih tahu orang lain. Ya, in nafa'atiz dzikra. Ya, karena peringatan itu bermanfaat. Ya, bermanfaat. Jadi berilah peringatan, karena peringatan itu akan memberikan manfaat, meskipun faktanya ada saja orang yang tidak mau menerima peringatan. Ya, wa ilam tanfa, ya, meskipun ya tidak memberikan manfaat bagi orang lain, tapi akan ada sebagian yang akan menerimanya. Intinya adalah sampaikan saja, peringatkan saja mereka. Memang mungkin ada yang menolak, ada yang tidak menerima. Ya, tapi berilah peringatan dengan Al-Quran. Ya, ya. Karena akan ada saja orang
mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Ada orang yang menjadi ingat, ada orang yang menjadi sadar, dan seterusnya. Maka ini juga pengingat bagi kita untuk ya, sedapat mungkin ya kita sampaikan peringatan-peringatan ya, khususnya bagi orang-orang terdekat kita ya. Ya, karena insya Allah peringatan itu ya, ajaran itu, nasihat tersebut akan memberikan manfaat. Saya dzakkaru may yakhsha ya, dan akan dapat mengambil peringatan tersebut may yakhsha ya, orang yang takut, ayyakhafullaha ta'ala ya, yang takut kepada Allah ya. Jadi orang yang takut kepada Allah itu biasanya apa? Akan mudah mendapatkan atau menerima peringatan, akan mudah menerima nasihat ya. Maka perkara dalam ajaran Islam itu, perkara seseorang bisa menerima atau tidak menerima nasihat memang bukan sekedar dia cerdas atau tidak cerdas ya, tapi yang paling utama adalah kesiapan hatinya ya. Kalau hatinya diliputi perasaan sombong, perasaan tinggi, perasaan besar, maka nasihat itu akan sulit dan berat masuk ke dalam dirinya. Tapi kalau dia diliputi oleh perasaan takut kepada Allah, beriman kepada Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, maka biasanya nasihat itu akan mudah masuk ke dalam hatinya. Maka penting juga bagi setiap orang untuk selalu menghidupkan keimanan kepada Allah, rasa takut kepadanya, rasa harap kepadanya ya. Maka itu akan mudah bagi dia menerima ajaran, nasihat. Bahkan kadang-kadang tanpa dinasihati pun dia sudah bisa mengambil pelajaran. Ketika dia duduk, ada orang sholat, kenapa saya tidak sholat ya, dia sudah bisa mengambil pelajaran. Makanya dalam ayat yang sekarang atau kemarin sudah pernah kita bahas ya, ayat tentang teladan Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan Rasulullah jelas. Cuma kenapa banyak orang yang menerima atau ada yang tidak menerima? Sebab memang patokannya bukan cuma masalah teladan itu jelas atau tidak. Allah katakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Bagi siapa saja yang berharap kepada Allah ya, dan berharap selamat di hari kiamat dan selalu menyebut Allah dan banyak menyebut Allah, itu yang akan dapat banyak mengambil teladan dari Rasulullah. Jadi mentalitas kejiwaannya itulah yang akan membuat seseorang mudah menerima nasihat. Baik, kebalikannya wa yatajannabuhal ashqa ya, kalau orang yang takut kepada Allah maka dia akan mudah mengambil peringatan, nasihat tadi. Adapun yang tidak mau ayatajannabuha, maksudnya akan meninggalkan atau menghindari apa? Peringatan, adzikra ya, diacuhkan, ayatrukuha janiban la yaltafitu ilaiha, dia nggak peduli, dia nggak dengarkan. Sudah berkali-kali peringatan disampaikan, nggak pernah dia dengarkan, nggak pernah dia pedulikan. Makanya jangan heran kadang-kadang orang hidup di tengah masyarakat muslim ya, dia kadang-kadang nggak tahu bahwa ternyata diperintahkan ini, dilarang itu. Kenapa? Bukan karena belum ada yang memperingatkan, bukan karena dia tidak punya ilmu, tapi nggak peduli, tidak peduli, padahal sudah diingatkan. Ya. Wa yatajannabuhal ashqa, ya maksudnya yang akan meninggalkan dan menjauhi peringatan adalah orang yang sengsara, ya orang yang celaka. Ya, celakalah orang kalau tidak peduli dengan peringatan, dengan nasihat dan seterusnya. Makanya Ibu sekalian, sering kita ingatkan bahwa seperti hadir di majelis ilmu bukan sekedar agar kita tahu. Ya, sebab kadang-kadang sebagian apa yang kita dengar, kita pelajari, umumnya sudah kita ketahui. Tapi yang juga penting adalah agar hati kita semakin apa? Lunak, semakin lembut, semakin mudah menerima. Yaitu butuh proses pelan-pelan ya. Maka dengan proses yang sedemikian rupa kita akan lebih mudah menerima. Wa yatajannabuhal ashqa ya, maka tadi peringatan tadi akan dihindari oleh orang yang celaka
alladzi yaslan narul kubra, yang mereka ini ya boleh kita bilang apa, calon orang yang akan memasuki an-narul kubra, neraka yang besar, api yang besar. Buah dari mereka tidak mudah, tidak mau menerima nasihat, maka kemudian mereka jauh dari ajaran Allah, meninggalkan apa yang Allah larang, melaksanakan meninggalkan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang Allah larang, maka jadilah dia penghuni neraka. Maka betapa kita sangat diingatkan dalam berbagai hal sebenarnya, bukan hanya dalam masalah sholat puasa, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah diingatkan. Suami diingatkan untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya, istri juga diingatkan untuk taat sama suami, peduli sama keluarga, menjaga diri dan kehormatan, diingatkan itu baik-baik. Maka usahakan kita ngaji itu, sikap kehidupan kita harus sedikit demi sedikit membaik. Jadi kalau sudah sering ngaji, paling enggak orang-orang dekat kita ngerasa gitu wah bagi suami istrinya sering ngaji, sudah mulai kelihatan sikapnya, tindakannya, menghormati suami, taat sama suami. Suami juga begitu. Kalau sering ngaji atau sering mendapatkan nasihat, akan kelihatan pengaruhnya bagaimana dia di tengah keluarganya, bagaimana dia di tengah pekerjaannya, dan seterusnya. Baik, kemudian tsumma la yamutu fiha wa la yahya, ini menggambarkan tentang apa? Pedihnya azab di akhirat atau azab neraka. Kalau seandainya orang disiksa sekali dia mati, selesai. Tapi bentuk yang berat siksa dari azab itu apa? La yamutu fiha, dia tidak merasakan kematian. Sebab orang kalau sekeras apapun siksaan, kalau meninggal udah nggak merasakan. Kalau sudah meninggal tidak merasakan. Tapi ini tidak, di akhirat tidak begitu. Disiksa tidak mati. Wala yahya, tidak juga hidup, hayatan hani'ah, maksudnya tidak hidup dengan kehidupan yang nyaman. Mati enggak, hidup juga enggak nyaman. Jadi siksaan yang sangat berat sekali. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, qad aflaha man tazakka. Karena itu beratnya siksa neraka itu bagi orang-orang yang tidak mau menerima nasihat dan tunduk pada ajaran Allah, semestinya mengingatkan kita untuk segera membersihkan diri kita. Dan makanya Allah katakan, beruntunglah, qad aflah, sungguh beruntung, man tazakka, orang yang membersihkan dirinya, tatahhara bil iman, mensucikan dirinya dengan keimanan. Dia hadirkan keimanan kepada Allah, dia hadirkan ketaatan, dia hadirkan ketakwaan. Itu semua bagian dari tazkiyah, mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Bisa juga ini dimaksudnya juga mensucikan termasuk thaharah, berwudu, menghilangkan hadas, bersiap-siap untuk sholat. Lalu wa dzakara asma rabbih, lalu dia menyebut dan mengingat nama Tuhannya. Bahkan di sini ditafsirkan mukabbiron, dia bertakbir. Fasalla, lalu dia sholat. Ini gambaran bagaimana apabila seseorang yang beriman menghadirkan ketaatan, simbol ketaatan yang paling utama adalah sholat. Begitu Orang-orang seperti ini yang terus berusaha meningkatkan iman, meningkatkan ibadah, maka Allah katakan merekalah orang-orang yang beruntung. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Balik lagi nih Allah. Lihat tuh orang yang beruntung, begitu modelnya. Tapi kalian, ini tentu kepada orang-orang kafir Quraisy, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian gak peduli itu semua. Udah diingatkan, diajak yang benar. Kalian lebih memperdulikan, al-hayatad dunya, kehidupan dunia, alal akhirah, dibanding kehidupan akhirat.
Ya, biasanya memang kenapa orang kok nggak mau ikut syariat Islam, nggak mau ikut tunduk kepada Allah? Karena umumnya mereka keburu ingin menikmati dunia, ya. Ingin menikmati dunia seakan-akan kalau mereka taat kepada Allah, mereka tidak sempat menikmati dunia. Padahal itu pun juga salah. Ya, justru orang kalau taat kepada Allah dengan benar, insya Allah dunianya pun dapat dia nikmati. Ya. Orang yang taat, orang yang baik tetap bisa menikmati tidur yang nyenyak, kehidupan berkeluarga, dia bisa bercengkrama, dia bisa makan makanan yang lezat dan seterusnya bisa. Ya, dia insya Allah dapat penghasilan yang baik bisa. Ya, cuma kadang orang itu ya biasanya kan lebih mencari yang sensasional segala macam apalah, ya, tanpa memperdulikan akibatnya, tanpa memperdulikan efek buruk berikutnya. Ya, kenapa? Karena mereka biasanya ingin yang cepat, yang instan, ya, langsung dia rasakan. Nah, itu biasanya. Ya, lupa kalau akibatnya sangat berat. Ya, jangankan di akhirat, di dunia pun kadang-kadang orang sudah menanggung akibat dari penyimpangan dan dari keburukannya. Padahal Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Makanya memang sebenarnya sudah jelas tuh patokan Rasulullah. Kalau kita orientasi akhirat, maka insya Allah dunia kita baik. Yang penting akhirat aja, gimana agar akhirat kita selamat, agar akhirat kita dapat ridho Allah, maka insya Allah kehidupan dunia kita akan tertata dan terkendali dengan baik. Kehidupan yang tertata dan terkendali akan membuat kehidupan dunia kita akan baik insya Allah. Kalaupun misalnya ada ujian sana sini, toh kita sudah menargetkan kehidupan akhirat. Kita kuat, kita sabar, kita tabah. Tapi kebalikannya, kalau orang hanya orientasi dunia saja, maka yang sudah pasti akhiratnya akan tertinggal. Dan dunianya pun belum tentu dia dapatkan sesuai apa yang dia inginkan. Ya, itu sesuatu yang sangat faktual sekali. Ya, kalau orang sekarang bilang sesuatu yang sangat empiris, nyata. Betapa banyak orang yang hanya ngejar dunia, jangankan akhirat, dunianya pun belum tentu dia dapat. Tapi kalau orang ngejar akhirat, insya Allah, ya, akhirat dianya akan terjaga, dunianya pun insya Allah akan Allah berikan. Itu memang sudah ada hadisnya. Kata Rasulullah, siapa yang orientasinya adalah akhirat, ya, maka Allah akan rapikan dunianya. Allah akan rapikan dunianya. Ya, tapi siapa yang orientasinya akhirat dunia, maka dunianya tidak rapi dan berantakan. Yang dia kejar pun tidak lebih dari apa yang telah Allah tetapkan. Baik, inna hadza lafis suhufil ula, ya, maka sesungguhnya ajaran ini, ya, yaitu berupa ajaran yang menggambarkan keberuntungan bagi orang yang selalu membersihkan diri, menjaga keimanan, begitu ya, mengejar akhirat. Itu sudah ada sejak dulu, sejak pada pada nabi-nabi sebelumnya. Lafis suhufil ula sudah ada pada kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran sudah diingatkan, bukan cuma pada masa Rasulullah. Kalau mau selamat, kalau mau bahagia, ya, maka berimanlah, taatlah kepada Allah, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan, ya, kalau dikatakan suhuf atau kitab itu maksudnya wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, ya. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu sudah semua diturunkan, diajarkan ajaran-ajaran seperti itu. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit penjabaran dan uraian dari surat Al-A'la, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pahami, mendatangkan pemahaman yang baik dan memotivasi kita untuk menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.